Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Listi Nur Ajizah dengan NIM belakang 075. Pada hari ini saya izin untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya susun dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 sampai 2020 dengan metode RGC. Adapun bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai bab 1, ada tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, kemudian bahasan bab 2 terkait landasan teori penelitian terdahulu, model penelitian dan hipotesis, kemudian bahasan bab 3 yaitu terkait definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Selanjutnya ada bahasan mengenai bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan syariah yang fungsinya sendiri adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabahnya. Dalam pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan tim. Antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang terdapat pada internal perusahaan. Sektor perbankan syariah sendiri menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah, karena jika dilihat dari data perbankan syariah di tahun 2014 hingga 2018 yang bersumber dari OJK, jumlah aset, rasio kecukupan modal, potensi pengembalian, dan penurunan kredit macet menunjukkan tren yang positif. Per bulan Juli 2018, aset bank syariah telah mencapai 431,4 triliun dengan CAR sebesar 20,41%, ROA 1,35%, serta NPF net sebesar 3,92%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah pada tahun 2018 lalu berada pada kondisi yang sehat. Namun seperti yang kita ketahui, pada awal 2020 hingga saat ini, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas sektor real, sehingga turut berdampak pada kinerja perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya bertumbuh pada sektor real. Mengutip berita Bank Syariah saat pandemi di semester 2 tahun 2020, pada laman kneks.go.id dituliskan bahwa Direktur Unit Usaha Syariah Bank Permata Syariah, yaitu Herwin Bustaman, mengatakan kondisi keuangan industri perbankan syariah per Juni 2020 memang mengalami kontraksi sebesar 3,46% dari segi laba dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Disebutkan pula oleh Kepala Divisi Perbankan Syariah KNEKS, yaitu Yosita Nurwidianti, bahwa kondisi pandemi membuat pertumbuhan pembiayaan pada 2020 dapat dipastikan akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2019, dan pendapatan bank syariah dipastikan pula akan menurun. Penurunan yang terjadi pada bank syariah tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kesehatan bank syariah. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut, saya tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan bank syariah pada periode 2016 sampai 2020, khususnya pada Bank Jabar Banten Syariah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek risk profile tahun 2016 sampai 2020, bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek good corporate governance atau GCG tahun 2016 sampai 2020, bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek earnings tahun 2016 sampai 2020. Kemudian yang terakhir, bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek kapital tahun 2016 sampai 2020. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek risk profile pada tahun 2016 sampai 2020. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek good corporate governance atau GCG pada tahun 2016 sampai 2020.
Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek earnings pada tahun 2016 sampai 2020. Kemudian untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah ditinjau dari aspek kapital pada tahun 2016 sampai 2020. Adapun manfaat penelitian dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami penggunaan metode RGC dalam menilai kinerja pada sektor perbankan khususnya bank syariah. Kemudian penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian terkait kesehatan bank syariah di masa yang akan datang. Selanjutnya dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan bagi para nasabah Bank Jabar Banten Syariah untuk mempercayakan dananya agar tetap dikelola oleh Bank Jabar Banten Syariah atau tidak. Selanjutnya, hasil penelitian ini pun diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak internal Bank Jabar Banten Syariah untuk mengevaluasi kinerja banknya, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank. Baik, selanjutnya ada bahasan bab 2, yang pertama landasan teori. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha yang berprinsip syariah yang berdasarkan fatwa MUI. Kemudian laporan keuangan adalah informasi yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau bank dalam satu periode waktu tertentu. Ada pula tentang kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian metode RGC yaitu merupakan metode untuk menilai tingkat kesehatan bank yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PB/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, di mana cakupan penilaian metode RGC ini antara lain adalah risk profile atau profil risiko, good corporate governance atau GCG, earnings atau rentabilitas, dan kapital atau permodalan. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian saya ini terdapat 3 penelitian. Yang pertama, dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGC, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Kapital, yang ditulis oleh Sherin Apreina Permana tahun 2020 dengan sampel BJB Syariah periode 2014 sampai 2018. Variabel yang digunakan adalah NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO, dan CAR. Kemudian hasil penelitian tersebut adalah Bank Jabar Banten Syariah pada periode 2014 sampai 2018 memiliki peringkat yang berbeda-beda, yaitu pada tahun 2014 sampai 2015 memiliki peringkat ketiga yaitu cukup sehat, 2016 sampai 2017 memiliki peringkat keempat kurang sehat, dan pada 2018 memiliki peringkat sehat. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua berjudul Analisa Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGC pada Bank BRI dan Mandiri periode 2012 sampai 2015, di mana penulisnya adalah Frans Jansen Christian, Pangkuan Tommy, dan Joy Tulung pada tahun 2017. Sampel yang digunakan adalah Bank Mandiri dan BRI dengan variabel NPL, GCG, ROA, dan CAR. Hasil dari penelitian tersebut adalah rata-rata kesehatan Bank BRI dan Mandiri pada tahun 2012 sampai 2015 yaitu NPL sangat sehat, GCG sehat, earnings atau ROA sangat sehat, kapital atau CAR sangat sehat. Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga atau yang terakhir adalah metode RGC, penilaian tingkat kesehatan bank pada perusahaan perbankan syariah yang ditulis oleh Rolia Wahasusmiah dan Khoiriyah Rahmawati pada tahun 2018. Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut, dan variabel yang digunakan adalah NPF, FDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR. Kemudian hasil penelitiannya adalah kondisi kesehatan bank syariah di Indonesia secara umum dinilai sangat sehat. Selanjutnya ada model penelitian dan hipotesis. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 sampai 2020 ditinjau dari aspek risk profile dengan rasio NPF dan FDR memiliki predikat sangat sehat. Tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 sampai 2020 ditinjau dari aspek good corporate governance atau GCG memiliki predikat sangat sehat.
Kemudian tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 sampai 2020 ditinjau dari aspek earnings dengan rasio ROA, ROE, dan BOPO memiliki predikat sangat sehat. Kemudian yang terakhir, tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 sampai 2020 ditinjau dari aspek kapital dengan rasio CAR memiliki predikat sangat sehat. Selanjutnya masuk ke pembahasan bab 3, yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama ada NPF atau Non-Performing Financing, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang terjadi pada bank dengan rumus yaitu pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Kemudian ada financing to deposit ratio atau FDR, yaitu rasio yang digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Adapun rumusnya adalah total pembiayaan dibagi DPK atau dana pihak ketiga dikali 100%. Kemudian ada Good Corporate Governance atau GCG, yaitu merupakan self-assessment terhadap manajemen bank dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Selanjutnya ada Return on Asset atau ROA, rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aset hingga menghasilkan keuntungan dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Kemudian Return on Equity atau ROE, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada atau modal yang ada untuk mendapatkan net income. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Kemudian ada BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu rasio untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, dengan rumus beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Selanjutnya ada CAR atau Capital Adequacy Ratio, merupakan rasio yang menggambarkan tingkat permodalan yang dimiliki oleh suatu bank, di mana rumusnya adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Selanjutnya bahasan terkait populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan atau annual report Bank Jabar Banten Syariah dengan sampel yaitu laporan keuangan tahunan atau annual report Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 sampai 2020. Kemudian bahasan terkait teknik pengumpulan data, di mana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, dengan sumber datanya adalah sekunder, dan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisa data, di mana teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan metode RGC, yaitu sesuai surat edaran Bank Indonesia nomor 13 /24/DPNP tahun 2011, baik FDR, NPF, GCG, ROE, ROA, CAR, BOPO memiliki kriteria atau standar penilaiannya sendiri dengan peringkat 1 sampai 5 dengan keterangan sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.